Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Alamsyah dan rekan-rekan saya yang bernama. Nama saya Ali Mudin. Nama saya Muhammad Aris Syaroni. Nama saya Niko Bagus Prabowo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan algoritma SVM, KNN, Random Forest, dan CNN dalam klasifikasi penyakit daun cabai. Ya, mari kita lanjut untuk sesi presentasi yang pertama oleh Saudara Ali. Baik, di sini ada latar belakang dan urgensi. Pada komoditas strategis, cabai memiliki nilai ekonomi tinggi, namun produktivitasnya sering terhambat penyakit daun. Ada juga kendala konvensional, identifikasi manual seringkali subjektif, lambat, dan rentan terhadap kesalahan diagnosis. Solusi detailnya, perlunya sistem deteksi dini otomatis untuk membantu petani menjaga stabilitas hasil panen. Latar belakang ini, seperti yang kita tahu, cabai merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia yang punya nilai ekonomi tinggi sekaligus sensitif terhadap fluktuasi harga. Salah satu musuh terbesar petani adalah penyakit daun. Masalahnya, selama ini identifikasi penyakit masih dilakukan secara konvensional atau manual. Cara ini sangat subjektif, lambat, dan kalau petaninya salah diagnosis, makanya juga salah. Oleh karena itu, di era digital ini, kita butuh sebuah sistem otomatis berbasis komputer vision yang bisa mendeteksi dini penyakit tersebut agar hasil panen tetap stabil. Di sini ada 7 riset studi komparasi membangun performa machine learning tradisional FVM, KNN, RF, dan deep learning. Ada model mengembangkan arsitektur CNN, mobilnet V2 yang ringan untuk perangkat komputasi rendah. Ada juga otomasi tepat, membangun plan segmentasi berbasis Otsu dan ekstraksi fitur daun yang bersih dari background. Berdasarkan masalah tadi, riset kami berfokus pada 3 kontribusi utama. Pertama, kami melakukan studi komparasi untuk melihat sejauh mana perbedaan akurasi algoritma klasik dibanding deep learning. Yang kedua, kami melakukan optimasi model dengan memilih arsitektur mobilnet V2 yang dikenal sangat ringan, sehingga nantinya cocok dipasang di perangkat bersertifikasi rendah atau HP petani langsung di ladang. Dan ketiga, kami membangun sistem otomasi tepat menggunakan segmentasi berbasis Otsu untuk memastikan fitur daun yang diekstrak benar-benar bersih dari latar belakang. Di sini ada distribusi dataset penelitian. Untuk melatih model ini, kami menggunakan dataset dari Mendeley Data Repository dengan total 6.764 citra. Dan ini kami bagi ke dalam 4 kelas yang seimbang untuk menghindari bias model. Ada bacterial spot sebanyak 1.629 gambar, ada Cercospora spot ada 1.898 gambar, dan ada Sililea virus atau daun keriting sebanyak 1.590 gambar, dan kondisi daun yang sehat sebanyak 1.647 gambar. Oke, di sini kita lanjut di proses segmentasi citra dan Otsu. Eh, Agar komputer bisa membaca gambar daun dengan fokus, di sini kami harus menyingkirkan background yang mengganggu. Terus langkah pertamanya adalah mengubah ruang warna yang seperti yang berwarna itu menjadi grayscale atau abu-abu untuk menyederhanakan perhitungan komputer. Setelah itu kami terapkan metode Otsu thresholding. Metode ini bekerja secara otomatis mencari nilai ambang batas terbaik yang bisa memisahkan objek utama dengan latar belakangnya. Terus di sini ada operasi morfologi dan noise. Ya, setelah segmentasi selesai, masih ada
kadang-kadang masih ada bercak-bercak kecil atau noise yang mengambang di sekitar daun. Disinilah morfologi close dan open dengan ukuran kernel 5 kali 5 untuk mencakup bersih noise tersebut. Begitu objek bersih, kami lakukan operasi bandwidth end untuk memotong dan mengisolasikan daun kembali ke warna aslinya. Terakhir, semua akan semua ukuran gambar kami seragamkan atau dinormalisasi menjadi 96 kali 96 agar siap dimasukkan ke dalam model. Lalu ada strategi ekstraksi fitur. Sebelum masuk pemodelan, ada perbedaan krusial yang perlu kita pahami tentang cara kerja ekstraksi fitur. Untuk machine learning tradisional, kami menggunakan metode flattening, yaitu mengubah matriks gambar 3 dimensi langsung menjadi larik 1 dimensi. Cara ini simpel, tapi kelemahannya informasi spesial lokal antar pixel jadi hilang. Sebaliknya, pada pendekatan deep learning dengan CNN, model akan menggunakan lapisan konvolusi yang otomatis memakai filter penapis untuk mendeteksi tepian resi luka, pola urat daun, dan tekstur penyakit secara hierarkis tanpa menghilangkan detail bentuknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa konfigurasi model tradisional ya. Ini yang pertama, bisa kita lihat untuk model tradisional kami mengkonfigurasi 3 algoritma utama. Nah, yang pertama itu ada yang SVM. SVM dikonfigurasi menggunakan linear kernel karena sangat kuat untuk menangani data dimensi tinggi hasil dari proses slating tadi. Yang kedua, di sini tuh ada KNN. Dengan nilai K sama dengan 5 sebagai standar kalkulasi jarak kedekatan menggunakan random forest dengan 100 estimator atau pohon keputusan untuk mendapatkan prediksi yang lebih kokoh berbasis ensemble. Nah, di sini ada arsitektur deep learning. Model kedua yang menjadi bintang utama dalam riset ini adalah deep learning, learning berbasis MobileNet V2. Kami memilih MobileNet V2 karena strukturnya bermanfaat, inverted, reduals, dan linear bottleneck yang mampu memangkas jumlah parameter sehingga komputasi menjadi sangat cepat dan efisien. Pada bagian top layernya, kami menambahkan lapisan global average pooling 2D itu diikuti densi layer dengan 32 unit dan fungsi aktivasi ReLU. Nah, kemudian robot sebesar 0,5 untuk mencegah overfitting dan diakhiri dengan software output untuk mengklasifikasi 4 kelas penyakit daun tadi. Nah, matrik evaluasi yang pertama ini itu adalah untuk menguji seberapa andal model-model tersebut. Kami menerapkan metode certified fleet dengan proporsi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Dari pembagian tersebut didapatkan 1.353 sampel gambar murni sebagai data uji terisolasi. Evaluasi tidak hanya melihat nilai akurasi mentah saja, kami juga memvalidasinya menggunakan coefficient matrix untuk melihat kelas mana saja yang sering tertukar, serta menyusun classification report guna mengukur nilai presisi, recall, dan F1 score pada tiap-tiap jenis penyakit secara mendalam. Boleh next. Nah, di sini tuh ada salah satu contoh buat visualisasi conversion matriknya ya. Nah, yang di sini itu adalah classification report salah satu contoh. Nah, dari Ya, berikut adalah perbandingan akurasi global. Bisa kita lihat bersama pada grafik, model custom CNN unggul mutlak dengan akurasi mencapai 95,12%. Di posisi kedua diikuti oleh Random Forest sebesar 89,14%, kemudian KNN sebesar 81,01%, dan terakhir SPM dengan akurasi 76,64%. Hasil ini membuktikan bahwa deep learning jauh lebih superior
dalam mengenali karakteristik visual penyakit daun. Ya, di sini ada analisis keunggulan CNN. Mengapa CNN bisa mendapatkan angka fantastis sebesar 95,12%? Ya, berdasarkan analisis kami, hal ini dikarenakan kemampuan generalisasinya yang sangat tinggi. CNN konsisten mengenali kelas-kelas yang secara kasat mata mirip, seperti daun curl virus, dengan daun healthy, sehat, yang sering membuat algoritma tradisional terkecoh. Filter kernel pada konvolusi mampu menangkap tekstur mikro dan kerutan daun secara detail, sehingga margin kesalahan klasifikasi berhasil ditekan hingga di bawah 10%. Ya, untuk kesimpulan dan implikasinya, sebagai simpulan dari proyek ini, yang pertama, deep learning dengan arsitektur MobileNet V2 terbukti menjadi solusi terbaik dan paling akurat untuk klasifikasi otomatis penyakit daun cabai. Untuk kedua, model ini memiliki implikasi praktis yang sebesar bagi pertanian presisi karena sifatnya yang lightweight atau ringan, sehingga sangat mungkin diterapkan pada aplikasi ponsel petani di lapangan. Yang terakhir, penggunaan teknik regulasi seperti dropout terbukti krusial dalam menjaga stabilitas model dari gejala overfitting selama proses training. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Dede sebagai moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Niko. Nah, di sini kita udah di penghujung presentasi kita. Ya, mungkin masih banyak kurangnya presentasi dari kami, tapi semoga bisa memenuhi apa yang sudah ditugaskan. Dan mohon maaf juga banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.